15 pertama kalinya suami istri bertengkar. Marena baru saja keluar dari kamar mandi, dengan rambutnya yang hitam, lembut dan berantakan di atas bahunya, dia masih tenggelam dalam pikirannya barusan. Tiba-tiba dia melihat suaminya, dia sangat terkejut dan tidak mendengar pertanyaan spesifik suami. Memelototi suami dengan menawan, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Mereka berdua terengah-engah, dan mata mereka sedikit merah. Suami sangat cemas tapi dia bisa menahan diri dan mengambil kondom untuk membuat dirinya bahagia. Tapi, suami tidak terburu-buru, tetapi bermain dengan sangat menyenangkan. Marena merasa sedikit unik dan bahagia. Jadi, senyum di bibirnya menggerahkan, dengan sengaja mengangkat handuk mandinya, dadanya yang montok menjulang, tubuhnya tampak lebih lemas, bersandar pada kusen pintu kamar mandi. Wajahnya yang berbentuk oval yang halus dan cantik memerah, matanya yang bulat, menatap suami menawan, dagu yang sedikit runcing sedikit terangkat ke arah kondom merah, tersenyum genit, apa yang sedang terjadi dengan mainan ini? Bagaimana cara menggunakannya, apa kamu tidak tahu? Aku memang tidak tahu, jadi aku bertanya padamu. Irwandi berkata dengan marah, mengapa kamu kembali dari perjalanan bisnis, dan ada 2 kondom di dalam tasmu? Akhirnya merasa situasi agak salah, suami marah padanya dan tidak sedang bermain-main. Marena melirik suami dengan heran, sedikit tidak bisa dipercaya, dan bertanya dengan curiga, kamu sedang marah padaku? Kenapa kalau aku marah? Sambil mengangkat kondom di tangannya, Irwandi dengan marah berteriak, sekarang kamu jelaskan kepadaku masalah kondom ini. Mendengar jawaban yang jelas dari suami, Marena marah, mengapa suaminya marah padanya, sangat sulit baginya untuk memikirkannya begitu dia tiba di rumah, dan dia ingin menebusnya dengan baik padanya di malam hari. Dan dia berteriak kesal, mengapa kamu marah padaku? Marena yang terbiasa dimanja, merasa sangat sedih. Tapi Marena yang tertegun oleh kemarahan yang tiba-tiba, malahan mengabaikan masalah penting, yaitu, 2 kondom ini muncul dari tasnya. Mungkin juga karena dia sudah dimanjakan di rumahnya, atau sudah terbiasa egois, jadi dia tidak peduli dengan pertanyaan suami. Melihat istri yang tampaknya sedih dan marah, Irwandi bahkan semakin marah, menatap istri dan bertanya, mengapa ada 2 kondom di tasmu? Tolong beri aku penjelasan. Kali ini Marena mendengar dengan jelas dan mengetahui masalahnya, dia terkejut, mengapa ada 2 kondom di tasnya, dia sendiri juga tidak tahu. Mungkinkah So Junlu yang menaruhnya dan hanya dia yang ada kesempatan untuk memasukkannya ke dalam tasnya? Suami seharusnya tidak akan membuat lelucon seperti itu dengannya, apalagi suami di depannya sangat marah sekarang, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan lebih tidak mungkin, suaminya yang menjebaknya. Marena melamun, dan juga sedikit kebingungan dan hatinya tegang, apakah dia harus memberitahu suami bahwa So Junlu yang memasukkannya? Lalu suami pasti akan bertanya siapa So Junlu dan apa hubungannya dengannya, bagaimana dia ada kesempatan memasukkannya, mengapa dia memasukkan kondom di tasnya dan seterusnya. Di akhir pertanyaan, mungkin juga akan tahu bahwa dia pergi ke kota Hainan bersama So Junlu. Bagaimana cara menjelaskan masalah ini? Jika dijelaskan, bagaimana suami akan berpikir tentang dirinya, dan citranya di hati suaminya akan runtuh, lalu apakah suami akan tetap memanjakannya seperti sebelumnya? Karena tidak bisa menyebutkan tentang So Junlu, maka dia tidak bisa mengatakan mungkin So Junlu yang memasukkannya. Kalau begitu jangan dijelaskan, dan tidak boleh mengakui bahwa 2 kondom ini ada di dalam tasnya dan mungkin akan perang dingin dengan suaminya yang begitu memanjakannya pasti akan berdamai dengannya dalam waktu 2 hari. Marena yang sudah memutuskan dalam hatinya, pikirannya menjadi tenang, tubuhnya berdiri tegak, dan dia memandang suami dengan sedih dan marah, Irwandi, kamu tahu apa yang kamu bicarakan, tolong beri aku penjelasan. Apa masih tidak jelas apa yang aku katakan? Irwandi menatap istrinya dengan dingin. Kalau begitu aku akan mengulangi sekali lagi, kamu kembali dari perjalanan bisnis, mengapa ada 2 kondom Durex di dalam tasmu, tolong jelaskan kepadaku. Sebagai seorang suami, aku memiliki hak untuk tahu yang sebenarnya. Kamu sedang menghinaku. Marena berteriak dan wajahnya dingin. Apakah kamu tidak percaya padaku? Marena meluruskan pinggangnya, tatapannya dingin, menatap suaminya, apakah kamu tidak tahu sebagai suami yang menghina istrinya juga berarti menghina dirinya sendiri? Tidak bisa mempercayainya, Irwandi benar-benar tidak bisa percaya dalam situasi seperti ini. Istri tidak hanya tidak menjelaskan kepadanya dan masih bisa begitu berani dan yakin, masih bisa berbicara begitu tajam dan masih begitu egois terhadap dia. Irwandi menggigil karena marah, dan tangannya agak bergetar menunjuk istrinya, jangan bilang tentang menghina atau tidak menghina. Untuk kata ini, aku lebih mengerti daripada kamu sekarang. Sekarang kamu jelaskan kepadaku, mengapa kamu kembali dari perjalanan bisnis, dan ada 2 kondom di dalam tasmu. Aku tidak tahu, siapa yang tahu dari mana kamu mendapatkan benda ini dengan sengaja menghinaku.
Marena yang sedang marah, dengan sombong dan dingin mengangkat wajahnya, berjalan keluar dari pintu kamar mandi, dan mendorong tubuh suami, minggir, aku ingin istirahat. Irwandi yang didorong bahkan menjadi semakin marah, mengangkat tangannya, dan siap untuk menamparkan wajah dingin dan sombong ini. Marena terkejut, sedikit takut, tetapi kemudian dia merasa sedih dan marah, suami sekarang tidak hanya menyalahkannya, juga ingin menamparnya. Bagaimana dia bisa menerimanya? Melangkah maju dan membentangkan wajahnya di depan suami, Irwandi, tampar saja. Kamu sangat hebat sekarang bahkan ingin menamparkan aku. Tetapi dalam hatinya dia merasa takut, tetapi dia sedang bertaruh suami tidak akan rela menamparnya. Melihat wajah di depannya, Irwandi menurunkan tangannya dengan rasa sakit dan tak berdaya, dan hanya bisa menatap istri dengan tajam, keduanya enggan untuk mengalah, saling menatap dengan dingin dan marah. Hati Irwandi penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tapi hati Marena penuh sukacita, suami masih tidak rela menamparnya. Setelah beberapa saat, mulut Marena berkedut dan melewati Irwandi ke arah ruang tamu. Irwandi yang marah dan sedih mengikutinya, melihat Marena akan masuk ke kamar, membuang kondom di tangannya, mengulurkan tangannya untuk meraih lengannya, sambil menunjuk tas krem di sofa dan bertanya, siapa yang memberikannya padamu? Marena menarik lengannya dengan kuat dari tangan suami, tetapi karena terlalu kuat, handuk mandi yang melilitnya juga longgar dan jatuh, memperlihatkan tubuhnya yang putih, montok dan ramping. Marena secara naluriah terkejut, dengan cepat membungkuk untuk membungkus handuk mandi dengan erat di tubuhnya lagi. Mengangkat kepalanya, melihat suami tampak tidak melihat tubuhnya, masih menatap matanya dengan marah, yang benar-benar membuat hati Marena menjadi panik. Sepertinya suami benar-benar marah. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengabaikan tubuhnya yang seksi? Katakan, siapa yang memberikan tas ini padamu? Irwandi menggertakkan gigi dan bertanya sekali lagi. Aku yang membelinya sendiri. Marena menatap suaminya dengan dingin dan berkata dengan sombong, apa yang salah? Kamu tidak memberiku, apa aku tidak bisa membelinya sendiri? Aku juga menghasilkan uang. Berapa harganya? Lebih dari 2 juta, kata Marena dengan dingin, kamu bertanya begitu jelas, apakah kamu curiga pria yang memberikannya kepadaku? Batas toleransimu sangat kecil. 2 jutaan bisa membeli tas seperti itu, Irwandi sama sekali tidak percaya, di mana fakturnya? Kenapa 2 jutaan tidak bisa membeli tas seperti ini? Marena mencibir di sudut mulutnya, apakah kamu tidak tahu ada diskon? Benar juga, kamu pergi bekerja setiap hari, atau pulang untuk memasak, kamu tidak mengerti ini sama sekali. Aku tanya di mana fakturnya, Irwandi bertanya dengan geram. Fakturnya aku taruh di perusahaan. Marena menatap suami dengan dingin, apakah pertanyaannya sudah selesai? Jika sudah selesai, aku ingin beristirahat. Kamu, Irwandi yang sedang marah ingin bertanya kepada istri ketika dia pergi pelatihan, siapa yang pernah datang ke rumah dan kenapa ada kondom di rumah, tetapi ketika ingin mengatakannya, dia menahan untuk tidak bertanya. Hari ini, mengeluarkan kondom dari tasnya, dia bisa tidak mengakuinya juga tidak menjelaskannya, apalagi masalah beberapa hari yang lalu. Melihat mulut Irwandi terbuka yang tidak terus berbicara, Marena dengan sombong menggerakkan sudut mulutnya, selain memasak di rumah, dan sekarang belajar diam-diam memeriksa privasi istrimu dan juga sudah bisa galak dengan istrimu. Kemampuanmu hanya seperti ini, dia berkata, memegang handuk mandi dengan erat, berjalan dengan kakinya yang ramping, mengayunkan sosok yang tinggi itu, berjalan melewatinya dengan sombong, dan mengambil tas dari sofa dan masuk ke kamar tidur. Melihat istrinya masuk ke kamar dan menutup pintu kamar dengan erat, Irwandi yang sedih dan marah, hampir kehabisan amarahnya, segera mengikuti, mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu kamar, berpikir jika pintu kamar dibuka, istri akan menjelaskan kepadanya tapi itu jelas tidak mungkin. Irwandi dengan marah meninju dinding dengan ganas, dan ada kesedihan di matanya. Apakah dia masih suami istrinya? Terjadi hal seperti ini, sebagai seorang istri, dia masih dengan kuat dan sombong menolak untuk menjelaskan kepada suaminya dan bahkan dia masih bisa mencibir suaminya. Pada saat ini, Irwandi benar-benar mengerti ternyata dia benar-benar tidak berarti di mata istrinya. Di mata istri, dia adalah pengasuh keluarga atau pembantu. Tidak heran orang lain mengatakan dia adalah budak istri, dulu dia mengira itu adalah lelucon, tetapi sekarang sepertinya nyata. Orang luar melihat lebih jelas daripada pihak-pihak yang terkait. Karena dia adalah pembantu dan budak istri, lalu mengapa seorang istri harus menjelaskan kepadanya, sama sekali tidak perlu menjelaskan kepada pembantu dan budak istri. Ya, pasti begitu. Irwandi yang duduk di sofa dengan lemah, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, gemetaran menyalakan sebatang rokok, dan mengisapnya. Jika Irwandi yang dulu, ketika mengetahui bahwa istri selingkuh, hanya akan memikirkan kesedihan dan balas dendam. Tetapi malam ini dia memikirkan tentang kebenaran pernikahan ini untuk pertama kalinya, memikirkan apakah upaya-upaya sebelumnya layak dilakukan. Seorang istri yang seperti ini,
apakah layak begitu mencintainya, dan juga pertama kalinya kata perceraian muncul di benaknya. Cerai saja, apa arti dari pernikahan seperti ini? Apa gunanya berkorban demi pernikahan seperti ini? Irwandi yang sedang memikirkannya, menekan dengan kuat rokoknya di asbak. Tidak, perceraian terlalu murah untuk mereka. Aku ingin menemukan selingkuhannya dan membalas dengan kejam, biarkan dia tahu bahwa dia tidak hanya jujur dan sederhana, tetapi juga kejam. Irwandi yang tumbuh dan hidup sendirian sejak kecil, hatinya yang keras melonjak keganasan, dan matanya tidak lagi sederhana. 16 kesalahan dalam berdalih. Marena yang sombong di permukaan dan masih sedikit khawatir di dalam hatinya, masuk ke kamar yang terlihat kuat tapi hatinya lemah dan menutup pintu dengan erat, dengan cemas berbaring di tempat tidur, menutupi wajahnya dengan bantal, setelah beberapa menit, mengangkat kepalanya dan menghela napas panjang. Kemudian, dengan sedikit senyum di matanya, dia sedikit menyipitkan matanya, malam ini dia yang sangat tidak masuk akal termasuk sukses. Memikirkan kemarahan suami, dia tertegun kemudian santai lagi. Dengan cinta suami dengan dirinya, setelah 2 hari dia akan datang untuk membujuknya dan meminta untuk berdamai dengannya. Memikirkan suami yang sangat marah, Marena yang berbaring di tempat tidur, tangannya sedikit ditekan, tubuh bagian atas sedikit miring, dan dia mendengarkan dengan cermat pergerakan di ruang tamu. Sayangnya, mungkin karena kamar tidur sangat kedap suara, dia tidak mendengarkan apa-apa. Mata Marena menatap pintu kamar sebentar, berharap matanya bisa menembus pintu kamar, dan melihat apa yang sedang dilakukan suami, apakah dia masih marah. Sayangnya, mata tidak bisa menembus pintu kamar. Ada kekecewaan dan penyesalan di matanya. Kemudian dia marah lagi, dia marah mengapa So Junlu bisa memasukkan kondom ke tasnya. Dia juga marah karena suami memperlakukannya tanpa pandang bulu, sebelum menikah dia mengatakan akan memperlakukannya dengan baik seumur hidup, baru menikah beberapa tahun, dan dia sudah melanggarnya. Setelah berbaring di tempat tidur sebentar, Marena memikirkan sesuatu, yaitu, mengapa suaminya tiba-tiba memeriksa tasnya, dia belum pernah melakukan ini sebelumnya, apakah suami tahu sesuatu? Dengan dugaan seperti itu, Marena menjadi gugup, duduk tegak di tempat tidur, memikirkan segalanya dengan cermat dari awal, dan menemukan tidak ada celah apapun, suami tidak akan menemukan apapun, mungkin suami melihat tas baru ini, penasaran dan melihat-lihat. Marena membuka tasnya dan mengguncangnya beberapa kali, mengeluarkan semua isi tas di atas tempat tidur, dompet juga terjatuh, dan lapisan dalam menunjukkan sudut merah, pegang dan mengeluarkan, ini adalah kondom Durex. Jengkel dan benci, dan Marena merasa tidak nyaman, meletakkan kondom di tempat tidur, mengambil ponsel dan menelepon So Junlu, dan siap untuk bertanya padanya, dan dia juga ingin bertanya kapan dia memasukkannya. Tapi ponselnya dimatikan. Marena yang sedang marah mengirimkan pesan panjang ke WeChat dia. Setelah mengetik pesan, Marena berbaring di tempat tidur lagi, tetapi ada semacam perasaan beruntung di dalam hatinya. Untungnya, suaminya tidak menemukan kondom di dalam dompetnya, kalau tidak dia tidak bisa mengatakannya lagi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba duduk tegak lagi, mengambil kondom di tempat tidur, dan tidak tahu bagaimana mengurusnya. Dia melihat sekeliling dan melihat meja di samping tempat tidur. Marena berpikir bahwa setiap kali suami menggunakan kondom, dia selalu mengambilnya dari laci meja samping tempat tidur, jadi dia membungkuk dan menarik laci meja samping tempat tidur, dan melemparkan kondom tanpa melihat. Setelah selesai, dia menghela napas dan berbaring kembali ke tempat tidur. Rasanya lama sekali. Mengapa suami tidak masuk? Dulu setiap kali dia marah, tidak peduli apa alasannya, setelah beberapa menit suami akan membujuk dirinya. Hari ini, mengapa tidak masuk untuk menghibur dia, meskipun pintu kamar tertutup, tapi tidak terkunci, dapat membukanya dengan memutar kunci pintu, bukankah suami selalu masuk seperti ini sebelumnya? Marena yang merasa tertekan, mengangkat alisnya dengan marah, dalam pemikirannya rutinitas semula, suami masuk dan membujuknya, dia tetap dingin, lalu suaminya terus membujuk, kemudian, dia dengan angkuh membusungkan wajahnya, dan memaafkan suaminya, bukankah itu sangat bagus, bukankah akan menghabiskan malam dengan intim? Tidak menyangka suami tidak masuk sampai sekarang, semakin lama semakin pelit, apakah dia harus membujuknya, bagaimana mungkin? Marena yang marah dan sedikit ada kebencian, membuatnya sedikit marah, mengangkat ponselnya dan menelepon Octavia. Telepon itu terhubung dengan cepat, dan ada lelucon dari keluhan Octavia, Marena, akhirnya kamu bersedia meneleponku. Mendengar perkataannya, Marena tertegun, mengapa semua orang mengeluh tentang dirinya, tetapi dalam sekejap, dia berpikir ketika di kota Hainan, dia tidak mengangkat telepon dan tidak balas pesan sahabatnya memang agak salah, jadi dia tertawa dengan gembira. Bukan begitu, saat ini ada lebih banyak masalah, lain kali, tidak akan terjadi lagi. Kamu masih berpikir lain kali.
Octavia berkata dengan jujur, tetapi dia tidak benar-benar marah dengan Marena, dan kemudian bertanya dengan bercanda, pulang dari kota Hainan, hadiah apa yang kamu bawa untukku? Jika kamu tidak bisa memuaskan aku tidak akan setuju. Gawat, hati Marena berkedut, lupa membawa hadiah untuk sahabatnya. Memalingkan matanya, dia menjelaskan dengan keluhan, aku tidak punya waktu untuk membeli hadiah. Aku sangat sibuk begitu tiba, ketika selesai, aku bergegas kembali, bahkan tidak pergi ke pantai. Iya, benaran kehidupan pekerja keras. Tidak menunggu Octavia berbicara, lalu mengeluh, menurutmu, aku sudah sangat sibuk, ketika kembali, Irwandi tidak bisa mengerti aku sebaliknya marah kepadaku. Bagaimana mungkin, Octavia yang sedikit terkejut, tidak percaya sama sekali, tetapi dia berhasil mengubah topik. Octavia melanjutkan dengan mengatakan, jika harus mengatakan, pria lain akan seperti itu, tetapi Irwandi tidak akan seperti itu. Dia benar-benar marah padaku. Ketika mengatakan ini, Marena merasa sedih, dan kata-katanya sangat pahit. Bahkan, dia mengangkat tangannya dan ingin menamparku. Ini membuat Octavia sangat terkejut, Irwandi sangat mencintai istrinya, dan sekarang dia ingin menamparkan Marena, pasti ada alasan besar, pasti kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan. Marena ditelepon berderit, dan sulit untuk memberitahukan alasannya. Ini membuat Octavia tidak bisa mengerti untuk sementara waktu, sepertinya kamu memang melakukan sesuatu yang keterlaluan. Ceramah dari sahabat membuat hati Marena sedikit tidak nyaman, bagaimana bisa sahabatnya membela suaminya, dengan marah, dan membenarkan, setelah aku kembali dan mandi, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Irwandi? Tanpa mendengarkan jawaban sahabatnya, Marena melanjutkan, dia ternyata memeriksa tasku, dan mengambil 2 kondom Durex dan bertanya kepadaku mengapa ada di tasku, dan menyuruhku menjelaskannya. Menurutmu apakah dia keterlaluan? Ah! Octavia yang kehilangan kontrol diri berteriak dengan terkejut, dan bertanya dengan cemas, apakah kamu menjelaskan kepadanya, dan juga, mengapa di tasmu ada barang itu, apakah kamu melakukan sesuatu yang bersalah pada Irwandi di luar? Kamu menganggapku apaan? Marena mengeluh dengan sedih, bagaimana aku bisa menjelaskannya, aku tidak tahu dari mana 2 barang ini berasal. Ketika aku keluar dari kamar mandi, dia mengambil barang itu dan bertanya kepadaku. Octavia terdiam. Dalam sesaat dia tidak tahu bagaimana harus mengatakan sahabatnya ini. Setelah memikirkannya, dia bertanya di telepon, Marena, kamu pikir Irwandi yang dengan sengaja mengambil barang ini dan menyuruhmu untuk menjelaskannya, apakah menurutmu dia orang yang tidak masuk akal? Setelah terdiam beberapa saat, nadanya teralienasi. Kamu tidak perlu menjawabku, alasan sebenarnya, aku pikir kamu tahu sendiri. Marena yang sedang curhat ke sahabatnya sedikit bingung, dan terpaksa berdalih, aku tahu, apa yang aku tahu, jika aku ada barang ini, apakah akan memasukkannya ke dalam tas dan membawa pulang ke rumah dan membiarkan Irwandi mengetahuinya kah? Haha, Octavia tersenyum dingin, ya, Irwandi bodoh. Kamu juga tidak menyangka dia bisa memeriksa tasmu kan? Marena sangat malu ketika mendengar perkataan sahabatnya, dan dia juga memiliki kecemburuan di hatinya. Mengapa kamu tidak percaya? Tapi, apakah kamu percaya atau tidak, aku benar-benar tidak tahu. Aku percaya atau tidak itu tidak masalah. Yang terpenting untuk membuat suamimu Irwandi mempercayainya. Octavia berbicara dengan nada yang lebih serius, terdiam sejenak, dan tidak ingin terjerat dalam permasalahan ini. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh, dan kemudian bertanya, apakah kamu bersenang-senang di kota Hainan kali ini? Lumayan, kata Marena dan segera merasa bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia barusan mengatakan dia sangat sibuk dan tidak punya waktu, dan sekarang dia mengatakannya seperti ini. Ada rasa malu di wajahnya, tapi untungnya sahabatnya itu tidak ada di depannya. Dan segera menjelaskannya, di bawah pengaturan perusahaan pihak lain aku menonton 2 atraksi dan waktunya sangat mepet. Ketika dia mendengar jawaban sahabatnya, Octavia merasa sangat kecewa dan juga sedih untuk Irwandi. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan apapun, jadi dia hanya bisa bertanya, hehe. Kali ini waktumu pasti sangat mepet, kalau tidak, kamu pasti akan memberitahuku keberangkatanmu, dan kamu juga tidak mengangkat teleponku atau balas WeChat ketika di kota Hainan. Aku ingat kamu dulu suka memposting di lingkaran teman, tapi kali ini di kota Hainan, kamu tidak memposting apapun. Ya, kali ini aku terburu-buru, dan waktunya juga sangat mepet, setiap hari sangat lelah, mana ada energi untuk memposting sesuatu, kata Marena mengikuti alur perkataan sahabatnya. Tapi dia berpikir dalam hatinya, bagaimana dia bisa memposting di lingkaran teman. Di lingkaran teman, ada rekan dari perusahaan. Kali ini pergi ke kota Hainan, dia mengambil cuti sakit di perusahaan, jika dia memposting dalam lingkaran teman, bukankah ketahuan itu palsu? Mendengar Marena mengatakan seperti ini, Octavia tidak tertarik untuk berbicara sama sekali. Dia merasa sahabatnya telah berubah, bahkan dulu sedikit sombong, tetapi perkataannya sangat jujur. Tapi sekarang,
dia merasa sangat palsu, jadi berkata, aku tidak bisa mengobrol lebih lama lagi, besok masih ada kelas. Dia berkata lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Octavia tiba-tiba teringat, terakhir kali dia melihat Irwanti, dia selalu merasa ada yang salah, saat itu, dia pikir dia terlalu banyak berpikir. Sekarang memikirkannya kembali, baru menyadari. Irwandi yang sangat tampan dan bermartabat, raut wajah agak kuyu, dan tampaknya ada jejak kesedihan di matanya. Menggabungkan Irwandi ketika di rumah sakit mengatakan jika dia ingin memiliki anak setelah dia stabil, apakah waktu itu Irwandi sudah merasa ada masalah dengan Marena? Setelah mengambil ponsel dan bersiap untuk menelepon Marena, tetapi setelah menekan beberapa nomor, Octavia ragu dan meletakkan ponselnya lagi. Ketika teleponnya terhubung, apa yang akan dia katakan pada Marena? Apakah dia akan mengatakan bahwa dia menduga Irwandi curiga padanya? Marena yang lebih kuat di rumah, pasti akan kesal. Baru hari ini, Irwandi menemukan Durex di tasnya, dan dia bahkan tidak mengakuinya. Dia bahkan menelepon untuk mengeluh, jika dia mengatakan kepadanya dugaannya, ini seperti menambahkan minyak pada api antara mereka suami istri. Namun, ke depannya dia harus mencari waktu untuk membujuk Marena, pria yang baik tidak mudah ditemukan, suami yang baik bahkan lebih jarang. Mengingat suaminya, Octavia juga merasa sedih. Pada saat ini, Marena mendengar sahabatnya telah menutup telepon, dan ini juga sesuai dengan keinginannya. Dia takut jika terus membicarakannya, dia tidak akan bisa membenarkan dirinya lagi. Tetapi dia masih merasa depresi di dalam hatinya, sahabatnya tidak percaya padanya, tetapi berbalik membela suaminya. Memikirkan suami, Marena menemukan bahwa sampai sekarang suami belum masuk ke kamar, apakah suami masih duduk di ruang tamu. Jadi dia memikirkannya dan perlahan turun dari tempat tidur, berjinjit ke pintu kamar. Mendengarkan terlebih dahulu dan tidak ada suara. Dia perlahan dan lembut membuka pintu kamar sedikit, dan masih tidak mendengar suara apapun, dia dengan lembut membuka pintu kamar, berjingkat dan berjalan melalui lorong pendek ke ruang tamu. Bau asap yang kuat datang, Marena menutupi hidung dan mulutnya dengan jengkel, ada kemarahan di hatinya, suami berani merokok di dalam rumah. Lampu di ruang tamu tidak dinyalakan, menggunakan cahaya dari kamar tidur, melirik dan tidak ada seorang pun di ruang tamu. Ketika datang ke sini barusan, dia tidak memperhatikan kamar mandi. Apakah suami sedang mandi dan Marena berjalan perlahan ke pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Berdiri di lorong pendek, memandang ruang kerja dekat kamar tidur, pintunya tertutup. Apakah suami ada di dalam dan dia mendorong pintu ruang kerja dengan marah, dan masih tidak ada orang di dalamnya. Di mana suami? Marena yang ragu-ragu kembali ke ruang tamu dan menyalakan lampu di ruang tamu. Kotak hadiahnya masih ada di sana, asbak diletakkan di atas meja kopi dengan beberapa puntung rokok, tas suami juga diletakkan di sebelah meja kopi. Apakah suami ada di kamar kedua? Marena berjalan ke pintu kamar kedua dan hendak mendorong pintu terbuka. Pada saat dia menjangkau, dia berhenti. Barusan dia membuka pintu ruang kerja tanpa banyak berpikir. Sekarang, jika mendorong pintu kamar kedua, lalu apa yang harus dia katakan? Apakah meminta suami untuk kembali ke kamar utama? Atau bertanya kepada suami mengapa dia tidak datang untuk membujuknya? Bagaimana jika suami masih mempertanyakan masalah kondom, dan jika dia masuk bukankah itu berarti bahwa dia mengalah kepada suaminya? Marena yang berdiri di luar pintu kamar kedua, bingung dan ragu-ragu. Selanjutnya bab 17 tidak beruntung menjadi suaminya.